Oke, kembali lagi dengan saya Mas Yanto dari Begja Autotronics. Wah, mohon maaf nih sambil nyetir nih. Udah pakai sabuk pengaman sih, aman nih. Hari ini saya naik VW Golf. Keren ya. Kemudian mobil ini itu sudah champion ya. Kemarin waktu kita ada kontes di champion nih. Perangkatnya menggunakan ScanSpeak. Tuh, teman-teman bisa lihat. Ini ScanSpeak Gold Series, tetapi karena memang permintaan khusus akhirnya dicat warna merah sesuai dengan warna mobilnya. Berani gitu. Dan hari ini saya diundang sama ScanSpeak untuk menghadiri, aduh mana ya undangannya ya? A few moments later. ScanSpeak, wah apa nih? Eksklusif Dealer Gathering and Product Seminar. Wah, Begja Autotronics. Ini tempatnya ada di Holiday Inn Kemayoran. Wah, sebenarnya saya sudah agak sedikit telat. Tapi tidak apa-apa. Karena memang di hari ini dari kemarin kita tuning banyak banget mobil. Jadi CEO-nya langsung ScanSpeak dari Denmark ya. Iya. Itu datang ke Jakarta, datang ke sini. Kemudian nggak tahu Riz, kayaknya saya akan diberikan apa ya. Nanti kita tunggu aja di sana ya. Oke ya. Oke. Wah, nih kondisi Jakarta begini nih teman-teman nih. Kondisi Jakarta itu benar-benar cukup macet, padat begini. Ini membuktikan kalau teman-teman semuanya itu harus pasang audio di mobil. Ya, dengan produk-produk ScanSpeak. Ini tentunya menjadi nyaman dengan ScanSpeak seperti ini nih. Suaranya top. Jadi di perjalanan kita walaupun macet, kita tetap happy, tetap senang. Rezeki pun bertambah banyak. Ikutin kami. Halo. Mas Ento. Ya, terima kasih. Di mana saya harus isi? Begja nomor 2. Nomor 2. Wih. Sini ya. Iya, Pak. Yes. Dapat apa nih? Wih, kita lihat ya. Wah, produk katalog. Oke. Ini ada baju, terus ada souvenir nih. Souvenirnya. Kita lihat ya. Wah, bagus. Apa kabar? Halo, terima kasih Mas Ento ya. Wih, keren nih. Ini buat tempat air minum ya? Iya. ScanSpeak. Ini dari Denmark. Aplikasikan di Google Lens. Nah, dia baru dia kasih lihat di data speknya dan oh ya ternyata data speknya sangat transparan, sangat linear. Dan data spek ini dia bilang mereka Kita bingung mau duduk di mana bertanggung jawabkan dengan sangat Sini. iya, dengan sangat bangga. Mas Agus duduk di Jadi mana? inilah salah satu Oh, ya, oke. kelebihan dari ScanSpeak dan itu Halo, menginspirasi apa kabar? saya. Oh berarti begini. Apa? Berarti way kita bukan hanya Twitter yang turun ke bawah, bitbarnya juga bisa naik ke atas. Apa Dengan kabar? spek 7 ini bitbarnya bisa naik. Kenapa? Karena ya dia begitu lebar range-nya. Oke, itu salah satunya. Ya, jadi nggak kebanyakan. Makan dulu. Nih saya mau nyobain kue tamar saus. Rasanya gimana? Siang ya.
Saya sekarang sama sahabat saya. Halo, beliau ini, oh iya, perkenalkan namanya siapa nih? Saya Herli Wih, dari Surabaya. Dari Surabaya. Jadi kami itu punya kantor di Surabaya sebenarnya. Nah sekarang baru kita publish nih. Ini namanya Pak Herli dari sana. Saya sedikit mau tanya-tanya sama Pak Herli sambil makan. Bos, di Surabaya, ScanSpeak gimana? Top, Penjualnya mantap. mantap. Salah satunya kita bawa dealer kita Audiopel dari Surabaya. Oh ini. Tahan dulu, aduh. Oh, ini yang perlu disiut. Iya. Aduh, apa kabar Pak? Baik, Pak. Waduh, siapa namanya Pak? Pak Egi. Pak Egi dari toko? Audiopel Surabaya. Audiopel Surabaya. Audiopel. Audiopel. Iya, Audiopel. Oke, gimana? ScanSpeak di sana? Bagus. Penjualnya mantap. Mantap. Waduh. Terus kesan dan pesannya gimana pasang ScanSpeak? Ya, suara bagus. Bagus. Harga oke. Harga nggak terlalu mahal ya? Nggak terlalu mahal. Tapi bisa Tapi yang ngalahin. didapat bagus sekali. Oh gitu ya. Bisa kalian speaker mahal ya? Betul sekali. Mas Yanto bisa. Waduh, selamat datang di Jakarta, Iya, Pak. iya. Kalau ada waktu, mampir-mampir ke workshop. Boleh. Wah. Award kepada guest dealer yang sudah mendukung kami secara omset dan support di tahun 2022. Kita panggilkan Bekja Autotronic Pak Yanto. Pak Yanto juga akan mendapatkan, terima kasih ya Pak Yanto atas kontribusi dan bantuannya kepada kami Nexindo. Pak Yanto mendapatkan LM 5 gram dan award dari ScanSpeak. Oke. Thank you. Ya, tepuk tangan kepada Pak Yanto dari Bekja Autotronic. In ScanSpeak we trust. Oke, saya masih berada di venue untuk seminar ScanSpeak dan saya ingin banget tanya banget sama Mr. Yan, ya. Ini adalah CEO-nya dari ScanSpeak. Jadi saya ditemani dengan Pak Albert. Nah, Pak Albert ini yang akan mentranslate, ya. Beruntung ada Mas Albert. Mas Albert, waduh, thank you banget Mas Albert. Tolong ditranslate. Saya akan banyak tanya mengenai ScanSpeak sama Mr. Yan. Inggris Halo tuh Mr. bukan Yan. jago. Hah? Inggris jago. Enggak, saya nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Bulepotan ya? Bulepotan. Bulepotan. Oke. Tolong Mas Albert tanyakan sama Mr. Yan. Kenapa namanya ScanSpeak? Apa filosofinya? Wah, ini penting nih ya buat teman-teman semuanya. So he's asking how the name ScanSpeak derives from, and then what is the philosophy behind it. It's actually quite easy. Well, it came up to be ScanSpeak. Scan comes from out of Scandinavia. Scandinavia is the northern part of Europe, Denmark, Norway, and Sweden. So that is Scandinavia. Okay. And scan is just short for Scandinavia. And speak comes out of loudspeaker. So scan, speak. Scandinavian loudspeakers. Jadi namanya sebenarnya mudah. Scan itu datang dari kata-kata Skandinavia. Skandinavia itu artinya Eropa Utara. Dia menunjuk area di Eropa Utara itu Skandinavia. Lalu speak kita datang dari kata-kata speaker. Jadi ini adalah speaker yang datang dari Eropa Utara, dari daerah Eropa Utara. Skandinavia. Oh gitu ya. Makanya dinamakan ScanSpeak. Oh, teman-teman semuanya sekarang jadi tahu kan namanya ScanSpeak itu apa. Wah, ini penting banget. Kemudian, pertanyaan kedua. Sampai seberapa banyak orang yang suka dengan ScanSpeak di dunia, terutama di daerah asalnya, Denmark ya? Ya. Oke, silakan. So until what extent that ScanSpeak is being welcomed or being loved
by the people all around the world. I mean, to what extent? Especially in Europe itself, or even in Denmark itself. How does Scanspeak position? Scanspeak is a global brand. Okay. We are coming out pretty much everywhere. Most of the places we go directly ourselves, and others we go out with distributors and dealers. So it's difficult to say that there's one part of the world that is better than another part. Roughly, we could say there's 3 groups of the world that are close to being equally big. Pacific Asia is one of them, Europe is another one, and North America is the third one. So these are our 3 biggest groups of customers. We don't see much sale in Africa and South America. Apparently, I don't think there's actually much business in Africa. South America seems to have some import duties that makes it difficult to penetrate the market, and at the same time they have own manufacturing of products that fills the market there. Jadi Scanspeak sendiri sebenarnya adalah suatu global brand ya. Yeah. Global brand artinya dia ini brand yang dijual dimanapun di dunia ini. Jadi brand internasional lah, bukan hanya satu area tertentu. Yeah. Ya, dan sebenarnya bisa dibilang seluruh dunia ini kebagi 3 area utama. Yang bisa dibilang 3 ini mirip-mirip sama kuatnya, yaitu Eropa, Asia Pasifik, ya berarti Asia yang ke arah timur ya, Asia Pasifik, dan di mana Asia Pasifik ini Indonesia kita termasuk di Asia Pasifik, dan yang ketiga ada di Amerika Utara. Mereka ya untuk benua seperti Amerika Selatan dan Afrika mungkin sedikit lebih kurang. Tapi untuk 3 area utama ini bisa dibilang hampir rata populasi Scanspeak ini ada. Jadi sangat diterima market di seluruh dunia. Sekarang jawabannya udah tahu kan, Scanspeak itu sampai seberapa orang memasang produk ini dengan di seluruh dunia lah, seperti itu ya gitu ya, luar biasa. Tolong tanyakan produk apa Scanspeak itu yang terbaik buat teman-teman semuanya, yang terbaik ya. Dimulai dari Twitter. Terbaik untuk otomotif ya. Nih, kita ngomong. Terbaik buat otomotif. Twitter, Midring, Midbus, subwoofer. Nah ini penting banget buat teman-teman. So, what from your perspective, what is the product lineup? What is the best from all of this product lineup for the automotive series, starting from the Twitter, Plus, then mid-range, midwoofer, and subwoofer? Oh, that's some difficult questions to ask. It is a little bit about asking you which one of your kids do you love the most. Ini seperti menjawab pertanyaan anakmu yang mana yang menjadi favorit kamu. Karena pertanyaan ini agak sulit dijawab. So of course you cannot say that it's the oldest daughter, because then the youngest son will be sorry. And of course loudspeakers are not being sorry and not being loved as much, but each of them have different purposes and it fits into different uses. So it depends on where you're going to use it, which one is the best for that purpose. Can you explain it more? But of course, getting into the best sound qualities, looking at the ranges, gold is intended to be better than silver because we spend more efforts and used better materials and in making the best possible product out of it. And if we succeeded what we had set up as a task, the Gold Series products should be better than the Silver Series products. And I believe they are, because we can technically verify it by measurements and we can listen to them. So that is the way it is. Jadi untuk speaker-speaker ini sebenarnya tidak bisa dibilang mana yang terbaik dari keempat ini ya, Twitter, Midrange, Midbus, dan subwoofer. Karena setiap seri ini ada purpose dan tujuannya masing-masing ketika didesain. Ya tentu dari sisi range harga jelas kalau silver sama gold pasti lebih baik daripada silver, karena ketika mereka mendevelop gold series pun mereka spend lebih banyak effort, mereka lebih menuangkan energi di sana dan research, sehingga posisinya pun pasti lebih tinggi dan lebih bagus dah secara detail. Itu secara hukum dasarnya seperti itu. Apa istimewanya dari Gold Series?
Karena kebetulan customer kami sangat banyak yang memasang Gold Series. Okay. From your side, what do you think is the unique selling point of the Gold Series? Because our customer, many of them, they want to install Gold Series in their car. Yeah, there's many unique selling points on it. The look is one thing, but it's very easy to see you like the look or you don't like the look. So that is one part of it. So if the look offends people, they go away immediately, even that they like the sound or not. Or it could work the other way around. But there's also the sound quality into it, and that is, in our opinion, the most important, because we are aiming to provide the best possible sound, and cosmetics is only priority number 2 from our side. Sound must be the best, and of course, the more you spend on materials, the better the sound you can make. And when we in the Gold Series have spent more money on finer materials, we also get a better performance out of it. When you look at, for example, the Gold Series tweeter with the beryllium diaphragm, beryllium is a super expensive material. It's extremely light. It's well dampened, and it has very, very little breakup modes. So it performs extremely well. So you get a super good tweeter in the Gold Series beryllium tweeter. Oke, jadi dari Gold Series ini kita ngomongnya apalagi loudspeaker ya, kita ngomong speaker, driver. Memang banyak aspek yang diperhatikan. Kalau Gold Series salah satu yang menonjol adalah di kosmetiknya. Kelihatannya sudah sangat mentereng, maksudnya itu warnanya gold. Ciri iya, khas, sangat memiliki ciri khas. Orang ketika lihat itu sudah gold, udah tahu. Ya, itu kosmetik orang biasa begitu lihat suka atau nggak suka, dia ada satu pertimbangan. Tentu yang kedua adalah dari sisi sound quality. Tetapi dari sisi Scanspeak sebagai manufaktur, mereka menempatkan sound quality sebagai prioritas. Kosmetik itu berikutnya lah. Dari sisi sound quality, Scanspeak sangat yakin bahwa Gold Series menggunakan material-material yang sangat baik, yang dimana mereka juga sampai fokus sekali ke bahan cone-nya, ke bahan speakernya, ke bahan dashcap-nya, sampai ke magnet-magnet voice coil-nya, itu sangat diperhatikan. Saya mengambil contoh dari si beryllium. Itu jelas beryllium adalah salah satu material yang mahal, dan di sana dia juga sampai coating dan lakukan banyak hal yang sangat detail. Dan di sana dibayarkan dengan sound quality yang sangat baik. Wah, terjawab semuanya ya. Waduh, ini saya senang banget ya. Langsung tanya sama CEO-nya langsung, dan kita bisa dijelasin secara detailnya begitu. Kemudian satu lagi ya. Customer kami itu banyak yang suka dengan karakter subwoofer Scanspeak 23W. Nah, karakternya itu sangat enak sekali, sangat lembut sekali, dan kenapa discontinue? Wah, ini dia nih. Many of our customers they install and they buy the Legend subwoofer of Scanspeak, which is 23W. And then this 23W is the era is coming to an end because it's being discontinued recently. Can you explain what is the reason behind it? There's a number of reasons behind it. The triggering factor at this point that makes us take the decision now it's the time to end the life of the 23W was that we had some of the toolings that are used for making some of the components were worn out and needed to be replaced. And these are some relatively expensive toolings. So, if we should renew these toolings, we would see that the product should continue with good sales for a number of years ahead of us. And we don't see that because the 23W
have had less success in other countries than in your country. You have been the place that have been buying the most of it. So the qualities of the 23Ws have been seen here, but not so much in other places. So they have been buying less, or they have been buying something else from our ranges, because there may have been other parameters they found more important. So I think that some of our success with the Silver Series subwoofers and the Gold Series subwoofers have stolen the business away from the 23W. So in other terms, the reason was we needed to invest into keeping it alive. The sales was too slow to maintain it. And the third point is that if you look at the 23W, it belongs to our Revelator family, but it do not look like any other Revelator product. So if we should continue with it, we would probably want to modify its visual appearance so it fits into the family. But right now we have not decided to make another product in that size. It may come in if the market requires it. We will be listening to the market and do whatever it takes to bring something interesting back to the market. Jadi untuk subwoofer 23W ini yang memang sangat legendaris ya kita tahu di Indonesia. Memang ada banyak alasan kenapa ini dihentikan produksinya, di stop. Yang pertama karena tooling dasarnya sendiri dari 23W ini semacam sudah mencapai era ininya, habis eranya. Sudah mencapai masa akhir ya. Jadi ada banyak pertimbangan bahwa apabila dia harus membentuk tooling yang baru tetapi tidak cukup salesnya, penjualannya secara global, ini tentu akan memberatkan secara bisnis, secara finansial. Karena untuk penjualan 23W sebenarnya sangat bagus di Indonesia, tetapi di negara lain tidak sebegitu bagusnya di Indonesia. Ya, di negara lain mungkin kecenderungannya adalah melihat subwoofer yang besar yang milik Silver Series dan Gold Series. Bukan dilihat yang 23W-nya. Apalagi 23W ini sebenarnya adalah familinya Revelator ya. Dia bagian serinya Revelator. Tapi secara look, secara penampilan luar tidak seperti Revelator. Jadi ada kemungkinan kalau dia mau buat tooling yang baru, molding yang baru, maka dia akan ubah look luarnya dengan tampang Revelator. Tapi itu pun tidak dia akan lakukan hari ini atau dia tidak akan lakukan sekarang. Karena dia melihat line up-nya Revelator masih full dan dia tidak mau tambah line up yang baru lagi untuk si Revelator ini dengan menggunakan 23W punya spek. Tapi 23W ini bagus. Coba tanya lagi. But do you think that this 23W is a good subwoofer? Absolutely. And at the time when it was developed, it was probably the best car audio subwoofer you could get, because it's a fantastic product. It's not super efficient, but it sounds extremely good. So yes, it is a very good product. Jawabannya itu sangat mutlak. Bagusnya itu sangat benar-benar bagus, dan ini bisa dibilang adalah produk subwoofer terbaik yang mereka ciptakan untuk di otomotif, untuk di car audio. Walaupun memang bentukannya mungkin tidak efisien karena enggak 8, enggak 10 in, agak ganjil. Betul. Tapi secara 10 in lebih sedikit jadi 11 ya. Iya, jadi 11. Tapi secara suara ini bisa dibilang adalah sangat-sangat performanya sangat bagus. Oke, teman-teman semuanya ya, di tempat saya masih ada sekarang kalau nggak salah aku kebagian 15 piece. Wah, tinggal 15 piece dan ini subwoofer akan menjadi subwoofer yang legend yang nantinya kedepannya akan semakin mahal. Buruan tuh ya, ada 15 doang, beneran nih. Ini langsung yang ngomong CEO-nya, ini subwoofer sangat bagus banget. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Mr. Yan. Thank you banget, saya akan kenang seumur hidup saya. Happy to talk to you. Yeah, we will remember this moment. Good. I will too. Thank you very much. Thank you banget semuanya ya. Dan sekarang kita sudah mendengarkan langsung dari CEO-nya Pak Mr. Yan dari Denmark ya. Dari Denmark, dan kita jadi banyak sekali bisa belajar mengenai produk-produk ScanSpeak, dan in ScanSpeak we trust.